Perkara-perkara apa yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah? Dari firqah najiyah. Maka para ulama menjelaskan ini maksud adalah bid'ah-bid'ah dalam akidah. Bid'ah-bid'ah apa? Penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Oleh karena tatkala mereka menyebutkan sebagian yang memvonis, mereka sebutkan semua ini bid'ah akidah. Rafidhah masalah apa? Akidah. Khawarij masalah apa? Akidah, mengkafirkan kaum muslimin, memandang bahwa ya. Kemudian Qadariyah juga masalah takdir, Murji'ah masalah iman, Jahmiyah masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya mereka mengatakan, para ulama menjelaskan bahwasanya bid'ah-bid'ah yang buat seorang keluar dari ahlus sunnah menjadi firqah halikah, keluar dari firqah najiyah menjadi firqah yang sesat, adalah orang-orang yang terjerumus dalam bid'ah-bid'ah besar, yaitu bid'ah-bid'ah apa? Akidah, ya. Bukan semua bid'ah membuat orang keluar. Ente 72 berarti. Ente 72 termasuk 72, ya. Misalnya ada orang habis salat kemudian salam-salaman 70 golongan. Enggak gitu, enggak juga kita bilang dia melakukan bid'ah. Sama seperti orang melakukan maksiat, tidak seperti kita bilang orang fasik. Mungkin dia melihat sesuatu yang haram, tidak kita ente fasik. Belum tentu. Dia maksiat dia salah. Orang bohong sekali-sekali ya dia bohong, dia dosa. Tapi kita mengatakan orang fasik ya. Orang munafik itu vonis tersendiri. Jadi tidak semua orang yang melakukan bid'ah kemudian kita mengatakan dia termasuk 72 golongan ya. Jadi bid'ah-bid'ah yang dimaksud oleh para ulama bid'ah-bid'ah besar, bukan bid'ah-bid'ah amaliyah yang sederhana yang bertingkat-tingkat, atau seperti ibaratnya ini yang dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah yang juga disebutkan oleh ulama sekarang seperti Syekh Sa'di, kemudian Syekh Ibn Jibrin rahimahumullah taala, atau dengan yang disebut oleh Asy-Syatibi, maksudnya bid'ah-bid'ah yang buat seorang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah bid'ah-bid'ah pada perkara kulliyat. Kulliyat itu perkara-perkara yang mencakup umum. Jadi kaidah umum yang dilanggar, kaidah Ahlussunnah yang umum dilanggar, dan ini akan membawa dampak banyak perkara-perkara kecil yang masuk dalam hal tersebut. Baru dikatakan dia keluar jalan. Contoh. Misalnya akidah kaidah umum Ahlussunnah taqdimun naql 'alal aql. Ahlussunnah mengatakan dalil harus didahulukan daripada akal. Kalau ada pertentangan seakan-akan antara akal dan dalil, maka akal yang dicurigai, bukan sebaliknya. Selalu dalil yang dikalahkan, akal yang dimenangkan. Ini kaidah baku Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada orang yang menyelisih kaidah ini, bikin kaidah baru, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mengatakan di dalam buku-buku mereka bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, maka ini keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di bawah kaidah ini banyak sekali perkara yang akan hancur. Setiap ada enggak masuk akal, ini enggak benar, selesai. Ya, dan itu tidak ada kaidah yang mengatur kaidah tersebut. Bahwasanya akal didahulukan atas dalil. Ya, sekarang akal beda-beda. Menurut akal dia diterima, akal kita enggak diterima, repot kalau begitu. Maka ini contoh seorang atau penyelisihan terhadap perkara yang kuli. Bahasa Indonesianya apa ya? Perkara yang komprehensif atau perkara yang umum, yang di bawah keumuman tersebut banyak perkara-perkara di bawahnya. Paham? Contoh lagi misalnya akidah Ahlussunnah bahwasanya akidah diambil dari seluruh hadis yang sahih, baik mutawatir maupun hadis ahad. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian datang orang-orang Mu'tazilah bikin kaidah bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari hadis yang mutawatir. Ini di bawah kaidah rusak ini banyak sekali yang harus dibuang akhirnya hadis-hadis. Ini contoh penyelisihan terhadap perkara yang kulli. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala. Jadi dari sini antum tahu, tidak mudah antum mengatakan seorang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi seorang Ahlussunnah memiliki bid'ah-bid'ah, bisa. Dia masih sama Ahlussunnah. Ini jelas oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa jadi seorang dia di atas sunnah sementara dia ada bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah yang dilakukan tidak mengeluarkan dia dari jalan Ahlussunnah. Paham? Tidak mudah kita mengatakan seorang sudah dia masuk dalam 72 golongan ya. Enggak. Tapi kalau kita jelaskan ini salah, ini batil, itu kewajiban bagi kita. Memvonis urusan lain, Kita enggak tahu bagaimana dia
Di akhirat kita nggak tahu. Yang jelas tugas kita menjelaskan kesalahan yang ada.